Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Bible Study Online CK7 hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dari kitab Ayub pasalnya yang ke-6. Tentang apa? Tentang kekecewaan Ayub terhadap sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu salam Tuhan, kita mengerti betul makna suatu ungkapan atau pepatah, sudah jatuh, ditimpa tangga pula. Nah, kira-kira itulah gambaran dari kondisi Ayub. Dia sudah alami kemalangan, tetapi oleh sahabatnya yang datang, ya, kemalangan yang dialaminya itu dinilai sebagai upah atau akibat dari dosanya Ayub. Teman-temannya menuduh Ayub berbuat salah, berbuat dosa, dan penderitaan itu adalah hukuman dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, apa dan bagaimana respon Ayub terhadap teguran sahabat-sahabatnya itu, ya, mengenai penderitaan dan kemalangan yang menimpa dirinya? Kita akan baca dan bahas hal itu bersama-sama setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, ya. Apapun kondisi kita saat ini, mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau puji, kita mau sembah Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi kami, Engkau tetaplah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih, kami bersyukur. Penolong yang selalu setia, Ya Yesus. memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kasih Tuhan. Iman kami bersepakat dengan roh kami bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan adalah sahabat setia kami. Di tengah situasi hidup kami yang silih berganti, keadaan baik ataupun keadaan buruk, Engkau Allah yang tetap setia. Engkau sahabat kami, Engkau menopang, Engkau menolong, Engkau menghibur, Engkau memberi kami jalan keluar, sehingga kami beroleh kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati firman-Mu yang sebentar kami baca dan renungkan bersama-sama. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pada pasal yang keempat dan pasal yang kelima, setelah berdiam beberapa hari ya dalam upaya empati atas penderitaan Ayub, maka Elifas, salah satu dari sahabat Ayub, memberanikan diri untuk buang suara, membuka mulutnya. Namun dia menegur Ayub karena Ayub berkeluh kesah lewat ucapan-ucapan, ya, mulutnya, bibirnya, karena keterpurukan yang dialami oleh Ayub. Isi wejangan Elifas sebenarnya tidak salah, ya. Sayangnya Elifas itu bertindak layaknya pribadi yang perfect, yang lebih sempurna di hadapan Ayub. Nasihatnya itu mengarah kepada, cenderung kepada penghakiman, ya, ketimbang menghibur. Nah, Elifas itu menekankan bahwa sekalipun Ayub beriman kepada Allah, ia tetaplah pribadi yang berdosa dan membuat suatu tindakan berdosa. Akibatnya masalah atau keterpurukan yang dialami oleh Ayub. Nah, Ayub di sini merasa tidak pernah melakukan suatu dosa atau suatu pelanggaran, membuat dia akhirnya kecewa mendengar nasihat, kata-kata dari sahabatnya Elifas itu. Seperti apa nasihat dari Elifas dan bagaimana Ayub merespon?
Mari kita baca pasal yang ke-6 mengenai Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Kita baca ya Bapak Ibu saudara Tuhan. Kita mulai dari ayat pertama, kita baca sampai ayat yang ke-13. Saya akan pandu Bapak Ibu saudara Tuhan untuk membaca bagian ini dari kitab saya halaman 544. Ayub pasal yang ke-6. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamanya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Ayub kecewa atas ucapan dan penilaian sahabat-sahabatnya. Ayub itu berharap teman-temannya ini menjadi ya setidaknya bagian terakhir lah yang bisa menolong, menjadi harapan terakhir, sandaran terakhir, penopan terakhir, atau kelompok orang-orang yang bisa menghibur, betul-betul menghibur dirinya. Kenyataannya ternyata tidaklah demikian Bapak Ibu saudara Tuhan. Kata-kata sahabatnya mulai dibuka oleh Elifas sudah membuat tambah hancur hidupnya. Ya, tambah hancur hidupnya. Ayub mengawali demikian bahwa kekesalan dan kemalangan yang sedang dialaminya ini ya sebenarnya sungguh tak dapat diukur, tak dapat ditakar, tak dapat ditimbang, ya. Beratnya, bahkan beratnya itu seperti pasir di tepi laut yang tiada habis-habisnya, tiada batasnya. Berarti menekankan penderitaannya sangat-sangat luar biasa. Makanya seperti ada keluhan di bawah, lebih baik Tuhan cabut nyawanya, ya, akhiri saja penderitaannya. Ia berpikir begini Bapak Islam Tuhan, Allah yang selama ini yang telah memberikan dirinya berkat-berkat berkelimpahan, anak-anak, kekayaan, ternak, sahabat yang banyak, disegani, dihormati di tengah masyarakat, suaranya, kata-kata yang didengar oleh banyak orang di pintu gerbang. Ya, semua hal berjalan dengan baik. Kini Allah yang memberkati itu balik menjadi musuhnya, berdiri di seberang dirinya menjadi lawan dia. Aduh, itu penilaian Daud dengan masalah dan pergumulan hidup yang dialaminya itu. Sumber daya dan kemampuan yang dipakai Ayub untuk tetap menjaga dia bertahan, baik iman, pengharapan, dan sukacitanya itu sudah habis, udah nggak ada lagi. Dia tinggal menunggu dari teman-temannya. Jadi ketika dia mendengar ocehan temannya seperti itu, wah tambah terpuruk dirinya, Bapak Islam Tuhan. Sekalipun Elifas itu memberi nasihat dan meramalkan bernubuat sesuatu yang baik di masa depan untuk hidup Ayub, wah bagi Ayub rasanya itu suram saja, nggak ada masa depan. Hari-harinya sudah penuh dengan kesuraman dan tidak ada hari esok lagi.
Ia telah kehilangan harta, keluarga, hubungan sosial. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Islam Tuhan, penderitaan Ayub itu bukan cuma sekedar penderitaan jasmani. Ini penderitaan yang sangat luar biasa ya. Kehilangan harta. Ini masalah kekayaan, masalah dasar penghidupan. Dia kehilangan keluarga. Ini sumber kegirangan, bagian yang membanggakan dalam hidup. Kehilangan anak, dia ditinggal istri pula. Waduh, kasihan. Betul, ini penderitaan luar biasa. Ditinggal seorang diri loh. Bahkan diberitahu bahwa pembantunya dan anak pembantunya di rumah saja tidak mau pandang dia. Bukan cuma keluarganya, bukan cuma istrinya yang meninggalkan dia. Bahkan orang-orang yang dipelihara, diurusnya dari kecil. Ya, yang lahir di rumahnya, anak-anak pembantunya, anak-anak budaknya. Menengok Ayub aja enggak. Menyapa Ayub aja enggak. Waduh, ini penderitaan luar biasa. Dalam hubungan sosial, di tengah masyarakat. Masyarakat menjauh dari dia. Orang-orang yang pernah ditolong Ayub tidak pedulikan dia lagi. Waduh, ini mengerikan sekali Bapak Islam Tuhan. Suaranya yang dulunya didengar tengah masyarakat di pintu gerbang, memutus segala perkara, menolong banyak orang susah, diabaikan oleh masyarakat. Orang pernah ditolongnya, tidak memperhatikan dia, tidak mau gubris dia, mau lirik aja enggak. Berikutnya apa lagi? Wah, dia punya penderitaan kesesakan mental yang luar biasa. Mentalnya dalam kondisi paling bawah sudah. Berat sekali. Antara bertahan, berjuang, tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Aduh, itu untung-untung saja sarafnya nggak putus Bapak Islam Tuhan. Ini tekanan mental yang luar biasa kalau kita lihat kondisi Ayub ya. Dan saya kira tidak ada seorang pun yang kemudian hari bisa mengulangi, mewakili kehidupan seperti Ayub. Enggak. Kita menerima salah satu bagian dari penderitaan Ayub aja udah kepengen bunuh diri, kepengen mati saja. Betul, saking sulitnya. Kalau kita bisa bertahan itu oleh karena anugerah Tuhan. Belum lagi masalah emosi. Aduh, putus asa Bapak Ibu. Ayub mengalami kondisi mau putus asa, hampir putus asa. Penderitaannya begitu berat. Dan ditambah lagi dalam kalimatnya ini, seolah-olah Allah itu sudah meninggalkan dia. Allah berdiam diri dan tidak mau peduli dengan Ayub. Waduh. Gak terkira Bapak Ibu Islam Tuhan. Mau dikatai seperti apa penggambaran kondisi Ayub. Sulit sekali. Nah, siapa yang bisa bertahan dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu Islam Tuhan? Kondisi yang sangat berat. Karenanya itu Ayub memohon kiranya Allah, udah Tuhan, akhiri saja deh. Cabut nyawaku dah. Terlalu sulit, terlalu berat untuk aku tanggung. Cabut nyawaku. Sebab itu sudah tidak sanggup lagi untuk menderita seperti ini. Tidak lagi masa depan. Tidak ada lagi pertolongan dari Tuhan. Sudah lenyap semua. Bahkan orang-orang yang terakhir yang seharusnya memberi nasihat yang baik, mensupport, berdiam diri bersama saya di samping. Ternyata mereka juga mengata-ngatai sesuatu yang tidak benar tentang diriku. Ayat 10 diberitahu, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Ini hebatnya Ayub. Di tengah situasi yang seperti itu pula. Ya, saudaraku. Dari semua penderitaan yang tidak mengenal belas kasihan yang menimpa dirinya itu, ia akan melompat kegirangan. Melompat kegirangan. Dia mau bersuka cita karena dia tidak berpaling dari Tuhan dan tidak menyangkal firman-Nya. Kenapa demikian? Karena Ayub menjaga hatinya dan pikirannya tetap lurus terhadap Tuhan. Kita harus belajar seperti Ayub, Bapak Ibu Islam Tuhan. Ya. Di tengah derita hidup, ia tidak berpaling dari Tuhan dan tidak sangsi akan firman Tuhan. Saya kira manusiawi kalau sampai 6-7 kategori penderitaan yang dialaminya tadi itu, yang kita bahas tadi di depan. Sampai dia harus
mengalami keputusasaan dan kemudian ingin cabut aja nyawaku. Tuhan, ambil nyawaku. Itu suatu keputusan, suatu keluhan yang luar biasa keluar dari mulutnya. Dan kalau Tuhan yang melakukan itu, dalam kondisi dia masih tetap percaya, itu suatu kegirangan buat dia. Itu maksudnya dari ayat 10 itu. Kalau Tuhan sampai cabut nyawanya dan berakhirlah penderitaannya, itu kegirangan yang luar biasa. Dalam kondisi iman yang masih tetap kuat, tetap teguh. Ya, itu yang Ayub alami. Mari kita baca selanjutnya di ayat berikutnya, ayat 14. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir, lenyap, yang keliru karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amati dan rombongan dari Sheba mengharapkannya, tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku ketika melihat yang dahsyat. Takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencelah perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini Ayub, pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa. Dia mengerti situasi yang dihadapi oleh teman-temannya. Ternyata nasihat dari teman-temannya yang diberikan kepadanya bersumber dari rasa takut, oleh karena mereka tidak mau menerima, oleh karena mereka tidak mau mengalami apa yang seperti Ayub alami. Sehingga mereka mengatakan demikian, Bapak Islam Tuhan. Elifas itu telah mengecam setiap keluhan-keluhan Ayub yang keluar dari mulutnya. Nah, sekarang giliran Ayub menyerang balik, ya, setiap kata-kata penghiburan dari Elifas, saudara. Jadi Bapak Islam Tuhan, kita perhatikan terjadi suatu serangan balik ini. Ayub yang sekarang balik berbicara, mencelah teman-temannya, bahwa perkataan teman-temannya itu sebenarnya tidak bisa dipercaya. Kata-kata mereka itu digambarkan seperti sungai di sini. Ayub menganggap nasihat dari Elifas itu seperti sungai yang berkelok-kelok. Airnya keruh dan mudah menguap. Jadi kalau ada orang lihat dari jauh, air itu mengalir ke tempat kering, tiba-tiba habis lenyap. Ini seperti fata morgana, kira-kira begitu. Perkataan dari teman-teman Ayub yang ditujukan kepada dirinya, kepada Ayub sendiri. Kata-kata Elifas itu sungguh-sungguh tidak punya arti apa-apa. Hanya kata-kata sia-sia. Itu respon dari Ayub. Ayub mengatakan di sini, dia membantah. Aku sendiri tidak minta apa-apa dari kamu kan. Saya nggak punya utang apa-apa dari kalian. Saya nggak minta uang tebusan yang besar dari kalian. Di ayat 22 dan ayat 23 dikatakan di situ. Atau barang-barang berharga lainnya. Untuk kalian menyumbang kepada saya supaya saya kaya lagi. Supaya saya sembuh lagi. Enggak ada yang saya minta. Enggak ada yang saya harapkan dari kalian seperti itu. Tapi kenapa kalian mengatakan seperti itu tentang saya dan penderitaan yang saya alami? Kenapa kalian menuduh saya sebagai orang berdosa? Dan oleh karena dosa itu maka Tuhan menghukum saya. Waduh. Bapak Islam Tuhan. Ayub yang Ayub minta, yang Ayub harapkan adalah hanya belas kasihan yang wajar. Ya. Hanya perhatian.
duduk sama-sama, mengalami sama-sama apa yang sedang dialaminya. Betul. Itu namanya empati. Kadangkala kita ini kalau menyaksikan atau melihat datang ke tempat orang yang sedang berduka, mengalami kemalangan, mulut kita ini terlalu gampang mengucapkan kata-kata penghiburan kepada mereka. Ya, terlalu mudah mengucapkan kata-kata penghiburan. Padahal kalau kita datang ke rumah duka, kita diam saja, kita hadir saja, turut merasakan kehilangan, turut merasakan berduka, itu sudah cukup dan itu menghibur, itu menolong. Tapi kalau kita, ya Bu ya nanti Tuhan tolong, Tuhan hiburkan, nanti Ibu bergembira lagi, ya tetap kuat ya. Nggak bisa. Orang lagi bersedih, orang lagi berduka, nggak bisa dikata-katakan seperti itu, dihibur seperti itu. Tuhan Yesus sederhana menasihati kita, menangislah dengan orang yang menangis. Tertawa bersukarialah dengan orang yang bersukaria. Tertawa, bergembira bersama-sama. Dalam situasi apapun kita tinggal turut serta di dalamnya. Nanti waktu berjalan, seseorang itu akan terhibur, akan kuat kembali. Kita cukup mendampingi, hadir bersama-sama. Ya, menemani dia melewati hari-hari perkabungan, hari-hari kedukaan, hari-hari kesulitan hidup. Kalau dia kekurangan apa-apa, di situ kita mensupport, menolong, menyumbang, apa saja bisa kita lakukan. Ya, di sini Ayub sangat kecewa terhadap mereka, teman-teman. Ya, Ayub sendiri yang mengecewakan dirinya. Bapak Salam Tuhan. Akan tetapi kalau kita perhatikan kata-kata putus asa Ayub yang diucapkan karena terpancing hasutan, ya, sebenarnya tidak membuktikan sikap dan perilaku yang wajar. Dia sudah melewati pergumulan yang cukup panjang. Ayat yang ke-26, ya, ayat yang ke-26 di situ. Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Ayub mengalami kondisi sudah putus asa. Sudah kondisi begitu diucapkan, teman-temannya mengabaikan keluhan Ayub, penderitaan Ayub. Lalu diberitahu sini, baliklah. Percaya deh. Tolong mengerti kalian. Tolong cabut kata-kata kalian. Berbaliklah, berbaliklah. Aku pasti benar. Aku gak bikin salah. Itu argumen Ayub. Dan memang Ayub gak bikin salah apa-apa. Maksudnya, berhentilah. Berhentilah. Tolong, berhentilah menasehati sesuatu dari teori-teori kehidupan. Dari teologi-teologi tanpa ada yang benar di dalamnya. Teologi-teologi yang kemudian menyudutkan orang tanpa ada alat anugerah di dalamnya. Berteologi untuk menunjukkan dosa orang tanpa memberikan solusi pembenaran di hadapan Allah. Untuk bagaimana Allah kemudian membenarkan hidup orang berdosa itu. Kita banyakkan berteori, tetapi praktek pengalaman hidup perjumpaan dengan Tuhan tidak pernah kita alami. Kita kenyang mendengar banyak nasihat, banyak firman. Kita punya banyak pengalaman-pengalaman berjemaat, mendengar banyak firman dari hamba Tuhan, lalu kita mulai menyampaikan itu ke orang lain dalam bentuk teori dari teologi yang kita terima. Tetapi kita sendiri tidak pernah mengalami atmosfer kerajaan Allah, tidak pernah hidup dalam komunitas umat Allah yang sesungguhnya, tidak mengalami kebenaran firman Allah. Lalu kita mulai menasihati orang, maka semua apa yang kita sampaikan itu angin lalu adanya. Sia-sia, hanya teologi dan teori. Tapi tidak ada kebenaran yang sungguh-sungguh melekat dan kita alami. Ya. Ayub minta, mana buktinya? Buktikan kalau saya salah. Saya sungguh-sungguh tidak bersalah. Bapak Ibu salam Tuhan,
dalam praktek pelayanan kita, atau ketika kita datang menghibur seseorang, menolong seseorang, ulurkanlah tangan kita. Bantulah dia. Kalau dia butuhkan hal materi, ulurkan tangan kita. Bantu dia dari sisi materi. Support. Kalau dia butuh kehadiran kita, itu cukup. Kita hadir. Support dia dengan kehadiran kita. Jangan menggali. Ini kasus ini adalah bagian dari kutuk. Jangan-jangan Tuhan kutuk kamu bikin dosa apa? Kita mulai menggali. Orang punya dosa, orang punya kesalahan, orang punya masa lalu. Disangkut pautkan dengan dosa sekarang. Memang banyak dosa yang masa lalu kita lakukan bisa terjadi akibatnya sekarang ini. Itu ada benarnya. Tapi tidak semua penderitaan hari ini, kesesakan hari ini, hal-hal yang tidak baik yang kita terima hari ini oleh karena akibat dosa. Nah, kitab Ayub kan sedang menyingkirkan teori itu. Membantah bahwa tidak semua penderitaan dialami seseorang akibat dosa. Ini kan akibat karena Allah yang mengizinkan untuk tes iman Ayub. Keteguhan hati Ayub kepada Tuhan. Bahwa dia mengasihi Tuhan bukan karena Tuhan memberkati dia. Tetapi dia mengasihi Tuhan serius, sungguh-sungguh oleh karena memang cuma Tuhan yang benar. Cuma Tuhan andalan hidupnya. Cuma Tuhan satu-satunya yang patut dia sembah dan puji. Bahwa Tuhan tak pernah berbuat curang kepadanya. Ini yang sedang Ayub ungkapkan. Yang kedua, kitab Ayub sebenarnya sedang mengungkapkan bahwa Allah itu nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Dia berhak masuk ke dalam kehidupan seseorang, mengatur dan melaksanakan kehendaknya, tanpa bisa dicegah oleh siapapun. Yang ketiga, apa yang kita pelajari kitab Ayub ini, dari pasal ini bicara mengenai kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Dari seseorang yang sedang mengalami situasi yang sulit, yang berat seperti yang Ayub alami. Teman-temannya nggak bisa menolong Ayub. Teman-temannya mengeluarkan kata-kata juga sudah salah. Jadi gimana respon Ayub? Gimana harusnya Ayub bersikap? Cuma bisa bergantung kepada Tuhan. Kita nih, jika mengalami kondisi seperti yang Ayub alami, setidaknya satu bagian saja dari keadaan Ayub. Ya. Apakah itu penyakit? Apakah itu masalah keluarga? Apakah itu masalah sosial? Coba datang kepada Tuhan. Cuma Tuhan satu-satunya andalan kita. Cuma Tuhan satu-satunya solusi. Cuma Tuhan dan kepada Dia kita bisa berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa kita jadikan sandaran hidup. Percaya sama Tuhan aja. Jangan curigai Tuhan. Bahwa Tuhan berbuat curang kepadaku. Nah, Tuhan tak pernah berbuat curang. Dia tetaplah Allah yang baik. Yang mengasihi kita. Yang menolong kita. Dan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Demikianlah ungkapan kekecewaan Ayub terhadap sahabat-sahabatnya. Tapi saya percaya melalui apa yang dinyatakan Ayub di sini. Kita belajar banyak. Ketika kita mengalami atau melewati suatu kesusahan, kesukaran. Sementara saudara sedang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sementara saudara lagi bergairahnya dengan Tuhan. Datang masalah, datang pergumulan, datang persoalan yang berat. Yang mungkin Anda sudah mau menyerah. Kenapa penyakitku gak sembuh-sembuh? Kenapa masalah ekonomiku gak pulih-pulih? Kenapa segala hal ini datang? Sementara kita lagi aktif, serius. Mengejar atmosfer kerajaan Allah. Memelihara hidup benar, hidup lurus. Lalu, datang. Melihat kondisi kita seperti itu, datang teman-teman menasehati kita. Udah, bertobat. Ya, kita dituduh macam-macam, itu karena dosa kamu waktu lalu, waktu kemarin.
Jangan-jangan kamu punya masalah dengan si ini, dengan si itu. Ayo coba introspeksi diri, koreksi diri. Ini gara-gara ini, gara-gara itu. Coba ingat-ingat aja ya, apa yang pernah kamu lakukan. Apa respon saudara? Pasti Anda marah. Pasti Anda nggak suka. Pasti Anda akan mengeluarkan keluh kesah. Itu manusiawi. Mengungkapkan itu. Ya, dan Ayub di sini, saya rasa ya wajarlah dia menyampaikan itu kekesalannya di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Allah membiarkan itu dulu. Biarkan dulu Ayub alami terus. Karena Allah tahu, ini belum batasnya Ayub, masih jauh. Luar biasa Tuhan berperkara dengan Ayub. Membuktikan kesetiaan Ayub. Dan siapa pribadi Allah sesungguhnya terhadap Ayub. Itu luar biasa. Nah, melalui kehidupan Ayub ini kita diajar untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dan jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Dia pribadi yang hebat. Pribadi yang luar biasa. Tak pernah mengecewakan kita. Tak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita selalu. Menolong kita. Dan suatu saat di waktunya Tuhan. Dia akan turut campur tangan. Memberi kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, sudah kami pelajari bersama-sama mengenai kehidupan Ayub. Dia menyampaikan kekecewaannya. Dia mengeluarkan seluruh unek-unek dalam pikiran, dalam hatinya. Oleh karena sahabat-sahabatnya yang mengata-ngatai sesuatu yang tidak benar tentang dirinya. Menuduh dia berdosa, dia bersalah sehingga hukuman Tuhan turun atasnya. Ayub membantah semua tudingan itu ya Tuhan. Seringkali kami juga mengalami kondisi seperti itu di pojokan. Namun hari ini kami belajar bahwa itu Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kami. Untuk membentuk keteguhan hati kami. Untuk membentuk iman kami. Untuk kami terus tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang benar, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tak pernah berlaku curang kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Ketika kami mengalami kondisi seperti ini, Tuhan tolong kuatkan kami, teguhkan iman kami. Untuk kami terus bertahan dan tidak mulai putus asa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa jika di antara umat-Mu ada di kondisi di lembah kekelaman. Salah satu bagian kondisi tersulit dari kehidupan Ayub. Apakah itu masalah materi? Apakah itu masalah keluarga? Apakah masalah sosial? Apakah itu masalah kesehatan? Apakah mereka mengalami masalah kerohanian? Merasa Tuhan tidak berpihak kepada mereka. Tuhan, hamba berdoa. Kuatkan, tolong, sembuhkan, pulihkan, bekerja dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan. Yakinkan mereka bahwa umat-Mu tak pernah berjalan sendiri. Engkau Tuhan selalu beserta. Engkau Tuhan selalu melingkupi mereka. Engkau Tuhan, Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disingkapkan bagi kami semua. Dalam nama Yesus. Sebentar kami akan kembali, ya Tuhan, berpisah satu sama lain. Anugerah Tuhan melingkupi kami. Kekasih-kekasih Tuhan arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah berkat. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai kita mulai sekarang. Sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.